Kalau begitu kita dong nih sahabat yang ikut perintahmu. Bukan, kata Rasul. Kalau sahabat kan ketemu sama Rasul. Lalu siapa Rasul? Ikhwani, saudaraku siapa? Man lam yalqini, mereka yang belum pernah ketemu aku. Wa yu'minuna bi, tapi dia beriman kepadaku. Siapa dia? Kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita, ayahanda, Bapak Haji Mahfuz Ahfaz beserta keluarga besar dan seluruh jamaah tetap maupun tidak Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kita yang hadir terus mendapatkan kesehatan yang paripurna. Amin. Dan kemanfaat hidup sampai akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita ke halaman 11. Ya, satu berarti 11. Ngelihatnya yang paling bawah baris kelima, tulisannya di pojok kiri, al-maqalatus sabi'ata asyrata. Ketemu? Kalau kagak ketemu berarti salah kitabnya. Kalau salah kitabnya berarti dia lupa ini hari apa. Kita bacakan Fatihah bil khusus lil muallifil kitab Syekh Tanara Al-Bantani, Al-Imam Al-Kabir Al-Imam Nawawi, juga yang punya matan Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani, anallaha yataghammad ya Allah rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada keduanya, dan kita yang belajar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat ilmunya. Dan orang tua kita yang sudah banyak mensumbangsi Masjid Al-Mujahidin kita ini, yang udah kagak ada, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya di tempat yang terbaik di sisinya. Bima fihi min syafa'atil Fatihah. Sunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Sampailah kita ke pesan yang ke-17 dari bab 3. Ingat kebiasaan bab 3 berarti 3 pesannya. Apa itu? Bahwa kila
as'adan nas man lahu qalbun alimun. Jadi kalau udah as'ad itu biasanya ismut tafdil. Allah itu bagus, menyukai yang bagus-bagus. Berarti Allahu jamil yuhibbul jamal. Bagus, lebih bagus berarti ajmal. Ya, jadi lebih bagus berarti ajmal. Bukan Saiful Jamil, bukan, tapi ajmal. Innallaha yuhibbut tayyibin. Allah suka orang-orang yang baik. At-tayyibuna lit-tayyibin. Kalau kita punya anak perawan baik, maka jodohnya tayyibun, orang yang baik juga. Kita punya anak laki-laki, maka nanti insya Allah istrinya juga tayyibat. Maka Allah sampaikan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibina lit-tayyibat. Udah sepaket. Yang namanya tayyib itu baik. Lebih baik berarti at-tayyib. Ismut tafdil, isim yang melebihkan dari sifat aslinya. Dia jatuh dah. Baginda biar adem kali ya. Orang Roman melupuh bener itu. Apalagi waktu pagi, ya, waktu siang, waktu malam dan seterusnya. Dia rajin berarti juhud, rajin. Yang paling rajin, lihat kata Imam atau kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Umar bin Khattab, ketika orang kemudian ribut-ribut siapa yang paling juhud, Aisyah sampaikan radhiyallahu anha, Umar bin Khattab ajhadun nas. Tuh contoh orang yang paling juhud. Ajhad berarti paling juhud. Kita sujud subuh alhamdulillah di Masjid Al-Mujahidin. Entar siang zuhur alhamdulillah di Al-Mujahidin. Terus sampai isya alhamdulillah di Al-Mujahidin. Besoknya mah kali ribet, yang ke pasar nyari pisang, nyari jeruk, yang namanya mauludan kali. Ujian kali ini mah. Nah kan. Repot dah tuh warawiri segala macam. Hilang kita dari apa? Anna lillahi samawati wal ardh, bahwa Allah pemilik alam semesta ini punya malaikatun siyah. Punya malaikat namanya siyah. Siyah itu apa? Tukang jalan-jalan. Tukang warawiri. Ya, ngalor ngidul ngalor ngetang warawiri baik. Ngapain dia? Tugasnya emang yuballiguna salami, mereka memberikan feedback, memberikan balikan dari salawat yang kita berikan kepada Rasulullah. Makanya ahli-ahli tasawuf menyatakan bahwa alam hayatun nabi fi alamil barzah. Hayat hidup Nabi, hidupnya Nabi di dalam alamil barzah. Di alam barzah Nabi bisa hidup lagi. Dan bagaimana caranya? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, rudda alaihi ruhi, Allah kembalikan ruh kepada Rasul. Wa aruddu alaihi bisalam, maka ruhku kemudian memberikan balikan daripada salam yang kita berikan kepada Rasulullah. Jadi biar kata kita di mana-mana besok ribet namanya mau muludan, akhirnya kita enggak sujud di Masjid Al-Mujahidin. Di mana sujudnya?
ya, tanah miring, ya kan. Di mana sujudnya? Di pasar induk misalnya. Maka aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Aqrab. Kalau kita sholat, kita sujud berarti dekat nggak sama Allah? Dekat. Tapi aqrab, lebih dekat kepada Allah itu kapan? Wa huwa sajid. Jadi ada ismun tabdil, melebihkan derajat seseorang. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Nawawi as'ad. Berarti bukan cuman seneng, bukan cuman bahagia, bukan cuman girang, tapi as'ad, orang yang paling senang, orang yang paling gembira, orang yang paling girang. Siapa itu? Man lahu qalbun alimun. Seseorang itu dia itu lahu, memiliki qalbun, hati, alimun, hati yang mengetahui bahwa Allah bersamanya. Artinya bahwa kita sekarang bangun, kita salat subuh bangun, ya, diingatin kita alhamdulillah rakaat pertama idza syamsu kuwirat wa idzan nujum kadarat. Ini pas banget. Tahu kita bahwa Allah nanti bakal matiin kita. Tahu kita nanti bahwa Allah bakal misahin kita sama bini kita, sama anak kita. Maka kita akan bahagia kalau kemudian qalbun alimun, hati kita faham, ngerti bahwa Allah nggak bakal ninggalin kita. Kan rakaat kedua jawaban atas ejekan kafir Quraisy. Saat itu yang paling demen banget ngejek Nabi namanya siapa? Ummu Jamil. Jamil lagi ya. Itu demen banget tuh ngintip rumah Rasul, diintip pagi-pagi. Ya, lagi ngeringkuk. Ya kan. Lagi apa tuh namanya? Iya. Ya, itu katanya Nabi kesian amat ditinggal sama CS-nya. Ditinggalin nama Tuhannya, ditinggal nama Jibril. Beberekan, orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy, lihat noh, ngapa ono si Muhammad kesian bener ya, ditinggal sama CS-nya, dia ngebungkel aja, mana lagi ngerintih baik meriang, habis vaksin kali ya, kata Ummu Jamil nih. Lah kagak, dia udah 6 bulan kagak dapat wahyu, ditinggal sama Jibril 6 bulan. Zaman dulu mah 6 bulan lama bener. Makanya sekarang orang pergi haji entaran baik. Dulu orang pergi haji 6 bulan baru balik. Orang udah pada lupa baru nemu lagi. Kata RT dulu gimana tuh? Pergi haji lu lama amat ya. Nggak kayak sekarang pergi haji baru kemarin diajanin, gak lama udah di Indomaret lagi aja, di Alfamaret. Bah lu kagak ke masjid? Kagak, pahala gua masih banyak gitu kata dia. Nah ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan kita lewat rakaat kedua tadi, ma waddaka rabbuka wa ma. Begitu ilmu Ummu Jamil ngumpulin orang kafir Quraisy, dikumpulin lihat ditinggal dia sama CS-nya, dia bilang sama Tuhannya Allah. Begitu orang udah banyak turun itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan Allah bersumpah wadduha, itu kejadiannya pas jam 9. Pas itu waktu duha. Ya Allah bersumpah dengan waktu duha.
tidak akan pernah meninggalkan orang. Siapa? Kekasihnya, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul nangis, makanya Rasul netes air matanya. Wah, taruh janggutnya sampai basah. Kenapa janggutnya basah? Ana mustaqun, aku lagi kangen. Kangen nama siapa? Orang yang mencintai aku. Kata sahabat, idan nahnu ya Rasulullah. Ya. Kalau begitu kita dong nih sahabat yang ikut perintahmu. Bukan, kata Rasul. Kalau sahabat kan ketemu sama Rasul. Lalu siapa Rasul? Ikhwani, saudaraku. Siapa? Man lam yalqibi, mereka yang belum pernah ketemu aku. Wa yu'minu nabi, tapi dia beriman kepadaku. Siapa dia? Kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita nggak usah khawatir. Begitu Nabi sampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Udah kerjain aja. Ada Sabtu subuh-subuh kita jamaah di Al-Mujahidin. Kemarin kita udah belajar siapa yang jalan malam, al-masyu fi zalam, jalan-jalan malam-malam masih gelap udah keluar, dia sembahyang subuh, yuzilluhumullahu fi zillihi, dapat naungan dari Allah Subhanahu. Biar kata kita ngantuk-ngantuk ngaji, duduk ngapa sih, meninggal nyender doang. Mau ngapain lagi? Ya teh manis sedang dibikinin, lah musuhnya disiapin. Emang kurang apa lagi baik kan begitu. Bahkan kata Rasul, kita sampai di sini karena cinta kepada beliau. Urusannya bukan sama orang lain, urusannya bukan sama DKM Masjid Al-Mujahidin, urusannya bukan sama pembina Al-Mujahidin, tapi urusannya kana ma'i fil jannah, urusannya entar sama Rasul di surganya Allah Subhanahu. Kita cinta urusannya sama Rasul. Bahkan Rasul sampaikan tuh, ya kan, di Maulid Barzanzi, Simtud Duror, ya kan, dia ulami, ya kan, auduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Gak usah khawatir, kita ditungguin di hauduka, ini loh telaga milikmu. Siapa? Umat Rasul. Maka kita kudu tahu kalau kita berangkat dari kecintaan kita kepada Rasul, urusannya luar biasa, surga sama Rasul. Ditungguin di mana? Haud, telaga. Safil mubarrak, udah telaganya airnya adem airnya, enak diminum ya. Kalau kita orang pada betah di sana kagak ada yang pada haus. Matahari cuma sejengkal tapi kita nggak kehausan. Kenapa? Kita pada kumpul reuni di mana? Di telaganya Rasul. Ketemu, ya Allah, ya kan, yang duluan pulang ketemu sama yang belakangan pulang. Kecuali Bapak di Mahfuz, dia mentar sampai kiamat kurang seminggu. Enggak lah, orang udah pada habis kali ya. Ini artinya bahwa qalbun alim, hati kita tahu. Begitu kita ingat susu, alhamdulillah, susu kita liatin. Orang-orang susah dapat susu. Di sini cuma ngaji doang kan dapat susu. Ngaji selebar jagat, di mana aja kita ngaji, dan di mana aja ngaji, di mana aja. Mau Jakarta, Tangerang, Bekasi, Banten, orang pernah nemu ngaji sama susu. Cuman di Al-Mujahidin doangan yang kita nemu susu. Ini kan namanya berkah benar kita karena cinta pada Rasul alim. Nah, kalau kita kagak datang berarti kita kagak nyusu, kan begitu. Hati kita tahu begitu, imam kita udah ngingetin,
ya kan, rapetin barisannya. Bahkan imam kita itu sampai niat-niat begini. Lah kita jangan pada nungguin dilihatin, udah rapetin aja. Emang udah pada rapat semua, yang tinggal masker doang belum disuruh buka. Kadang-kadang ada razia diberhentiin juga. Emang apa nggak pakai masker? Ah iya lupa. Ya, saya kira udah kebawa sama muka saya. Orang biasanya dia nempel aja sepaket, ya kan? Begitu kita Allahu Akbar, mohon maaf lahir batin, qalbun alim, hati yang tahu. Allahu Akbar artinya apa tuh? Allah maha besar, ya kan? Tapi buat kita bukan itu doangan. Allahu Akbar, masih wallah asghar wa asghar wa asghar. Semua kecuali Allah kecil, kecil, kecil. Nggak ada tuh kita ngebanding-bandingin sama tetangga kita. Kenapa? Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah berarti artinya apa? Membuka, ya kan? Bukaan. Berarti kita buka hati kita, ya Allah, udah serahin aja. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Biar kata kadang-kadang kita diomelin sama yang tua juga kadang-kadang, ya kan? Terus kasar bener sih orang mati begitu katanya. Ya orang di situ diajarin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kagak ada tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, nggak ada. Tapi wa mamati. Terbuka hati kita karena kita baca Fatihah. Ini artinya qalbun kita alimun. Udah kita ngaji, kitab dibeliin, ada depan mata, kita baca, ya emang kecil-kecil banget orang kelihatan. Kita deketin, dia mabur lagi. Kenapa? Emang wayahnya emang mata kita umur segini emang udah pada lamur. Iya. Suruh baca, ya kan? Mata udah pada lamur, kuping udah pada. Iya. Baca nek, biasanya nenek tuh baca nek. Alam taro kaifa, apa kata dia? Alam taro kaya apa? Kaifa apa? Iya ji. Alam taro kaya apa? Kaya apa? Kaifa apa? Yang kupingnya udah begitu. Ini artinya bahwa nggak apa-apa kita udah baca kitab, dikasih kitab, mata kita lamur, udah liatin aja. Biar kata itu hurufnya nyampur, biarin. Ya, hurufnya nyampur jadi apaan? Jadi roh apa ini ya? Udah liatin aja kagak apa-apa. Nanti begitu ajal kita dipanggil kita, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malaikat Israfil menyabut dari mata kita, ya Allah, matanya sering lihat kita, matanya sering ngaji ada Sabtu, baca kitab Nasuhul Ibad. Terus bagaimana? Emang sejak agak ngerti papa, cuman kan matanya dilihat buat yang baik-baik. Ketika kita redo baca, biar kata kita kagak bisa kelihatan hurufnya, kita redo, emang udah bagiannya. Maka disitulah insya Allah ya taghammadiyur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim ya. Liatin aja udah gimana kayak udah ya. Dikata baca yang tebel semua gitu katanya, yang mana hitam-hitam semua ini gitu. Jadi kita kemudian lau qalbun alimun bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ahu, bersamanya. Hu di sini kembali ke siapa? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Sebenarnya di situ adalah siapa
manusia, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harusnya ma'anas, bersama manusia itu yang tadi yang punya qalbun alimun. Tapi disampaikan oleh Imam Nawawi ma'ahu, agar apa? Agar kita punya identitas, agar kita termasuk orang yang di dalamnya qalbun alim. Fi ayyi maudi'in kana, dalam keadaan apapun, mau sehat nggak sehat, ya. Mau seger kagak seger, apa baik, maudi'in kana, dalam keadaan apapun kita ini sebetulnya Allah nggak ninggalin kita. Biar kata sakit gigi, ya kayaknya sakit gigi lebih parah dari COVID kayaknya, ya kan, ribet nengak orang COVID masih sembahyang dia maka agak membungkal aja, nah masih lo gigi, begitu kata dia, giginya sakit. Ya. Yang kedua, wabadan sabirun. Apa itu badan? Nih badan, ya. Makanya kata Rasul, walikulli badanika hakun, setiap badan kita punya hak. Malam bangun, hak kita. Emang kadang-kadang mata udah kering aja, kalau udah jam 3 kan bangun kita, ya kan? Nonton bola boleh nggak? Boleh. Cuman nonton bola kita habis sembahyang 2 rakaat, ya ayyuhal muzammil, ya kan, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muddassir, ya kan, qumil laila illa qalila, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar kita enggak corona sembahyang malam. Agar apa? Ia bahasaka, dari bengek ke sehat, dari ampeng ke sehat. Batuk mulu batuk, udah beli obat apa baik, udah ke dokter 3 kali, bangun malam. Kenapa? Biar diangkat derajatnya dari sehat menjadi sakit. Iya. Boleh kita nonton bola, boleh, bayang dulu. Bangun biar kata sedikit, kalau kita sedikit paling kagak serakaat, berarti kita sembahyang witir. Belum witir nih kita, bangun malam, bangun biar kata entaran, berarti kita witir. Begitu kita mau nonton bola, boleh. Yang penting ridho dulu kepada Allah, baru kemudian kepada dunia. Jangan begitu bangun langsung ngelihat remote TV, bangun-bangun nyari HP, 2 HP mau dicari, ya kan, HP gua mana, makanya tidur jangan bawa HP, tidur bawa HP, bangun nyari HP. Orang mau tidur kayak zaman dulu, ya kan, baca Bismillah, baca Qul, ya kan, kadang-kadang diingetin lu udah makan obat cacing apa belum, begitu. Gitu loh, mau tidur udah makan obat cacing apa belum, makan obat cacing, bukan HP. Bangun tidur nyari HP ya berarti artinya apa? Hilang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu menjembangun kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu namanya badan kita sabar. Sabar ngapain? Ibadah kepada Allah biar kata dikit. Ya, kita kalau sholat, habis sholat wajib, ya kan, sholat ba'diyah tuh, ada yang sholatnya di sini, sholat wajibnya di sini, sholat ba'diyahnya di sono, qobliyahnya di sono, pindah-pindahan. Kenapa pindah-pindahan? Karena kita tahu badan kita ini akan ada yang tersaksikan. Dulu Rasul
pulang belusukan sama siapa? Jabir bin Abdullah. Bersama Jabir bin Abdullah pulang ada orang Persia. Ngapain? Datang ngadep Rasul, saya arsitek, saya mau bikinin engkau mimbar. Bagaimana ya Rasul? I'mal ma syi'ta. Udah, bikin aja, nggak apa-apa. Tuh Rasul legowo, luwes, nggak harus bagaimana, dibebasin, yang penting karena ibadah. Wa ba'da salasati ayam, ketika udah 3 hari datang lagi tuh orang Persia. Ngapain? Bawain mimbar. Makanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mimbar sama rumah ada tiang namanya ustuwana, bentuknya kayak begini. Namanya ustuwanatus sarir, tiang buat Rasul nyender kalau capek. Itu begitu ada mimbar, ini tiang, nangis. Didengar sama Umar Ibn Khattab. Kenapa itu nangis dia? Dengar Abu Bakar. Kita tahu Umar Ibn Khattab ini telepatinya luar biasa. Suatu ketika datang orang ganteng, putih bersih, la yura alaihi asru safar, enggak kelihatan dia. Kalau dia orang al-mujahidin, dia tinggal di Gang Sulaiman, enggak kelihatan. Nih Umar langsung, nah, ini bukan orang nih, ini bukan orang. Tiba-tiba dia ngomong apa? Ya Muhammad, songong bener. Kata Umar Ibn Khattab, ini semadinah kagak ada yang ngomong manggil ya Muhammad, kagak ada. Orang semadinah manggilnya apa? Ya Rasulullah. Atu juga gak ada yang ngomong ya Muhammad, songong. Lah ini ajak ujung orangnya ya Muhammad, panggil Muhammad. Fa'asnada rubbataihi ila rubbataihi, ini dengkulnya dipepetin, ditempelin sama dengkulnya Rasul. Kata Umar, lemah hadza basyaron, ini bukan orang. Itu telepati Umar begitu. Ketika penaklukan di Mesir, dari Madinah ke Mesir itu naik kuda 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Itu ontanya bukan onta yang stroke, ya kan, onta yang cakep, ya kan, yang harganya 75 juta di Taman Safari. Itu yang anaknya, ya, yang baru gede. 3 bulan, tapi Umar Ibn Khattab lagi di mimbar bisa ngomong sama Amr Ibn As. Padahal jaraknya 3 bulan. Kenapa? Telepati. Ibu-ibu juga begitu kan, anaknya pergi mondok pesantren. Ya, bocah apa ya ini? Kagak enak, sakit. Anak kita mungkin ngerasain nggak enak, ya kan? Oh, Bapak Haji Mahfud lagi enak badan. Nah ini di sini telepati. Nah Umar melihat nangis, ini ngapa nih tiang? Ditanya sama Umar, fama baluka ya Rasul, itu ngapa? Rasul deketin, ya ustuwanatus sarir, wahai tiang yang menyanggah tubuhku mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Pilih salah satu. Mau jadi aku nyender di kamu sampai kamu lapuk, atau aku tinggal karena ada mimbar sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa dia milih? Masuk surga. Ya dah, nggak apa-apa dah, ya kan. Rasul di mimbar ngasuhnya, dirinya di mimbar, duduknya di mimbar, nggak apa-apa. Dulu Rasul masih nyender kadang-kadang. Nah di sini bahwa kita tahu badan kita, mohon maaf, itu juga akan bersentuhan dengan yang namanya nabatan wa jamadan. Badan kita akan bersentuhan dengan yang namanya jamad. Apa itu? Benda mati. Mati kata kita, tapi tidak kata Allah. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang ada di langit dan bumi itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tiang Masjid Al-Mujahidin.
termasuk tembok al-mujahidin. Berarti kalau kita ngaji nyender di tembok, berarti pahala kita bagi dua sama tembok. Bagi dua kata tembok itu berat juga ini, ya kan? Ya kan? Mana lu makan sebakul. Bagi dua itu dalilnya. Tiang nangis. Makanya begitu Rasul sampai di satu tempat di kampung, orang Arab Badui kemudian ngapain? Rasul, coba kalau kau utusan Allah, Nabi utusan Allah, coba itu ya kan benda-benda di sekitar pohon korma, termasuk pohon kormanya, coba pindahin ke sini. Fatabasama, Rasul senyum. Kata siapa? Jabir ibnu Abdullah. Rasul tinggal ngomong, ayyatuhan nakhlah, wahai benda-benda yang ada di sekitar daripada pohon korma, ta'ali, mendekatlah, bergerak itu. Ini hadisnya sahih, bukan khurafat. Bergerak sehingga seminggu masih ada bekasnya. Begitu sampai di depan orang Arab Badui ini, apa kata Rasul? Ayyatuhan nakhla, wahai semua makhluk Allah termasuk pohon korma dan sekitarnya, irji'i inti, kembalilah ke tempat semulamu di mana Allah menciptakan, balik lagi. Itu orang Arab Badui langsung sodakta, sodakta ya Muhammad, kau benar wahai Muhammad, engkau utusan Allah. Nashhadu bi annaka Muhammadar Rasul. Artinya badan kita ini bakal begitu, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar matiin lampu kalau urusannya urusan pribadi, tapi kalau urusan umat hidupin lampu. Disitulah badan kita sabir. Biar kita masih 3M, sabar, masih 3M, dia 17M. Kita 3M, dia 17M, siaga kalan. Ya kan, habis bansos sama dia. Ya kan, udah gitu dibebasin lagi. Ya kan, surrender dah. Biarin kita sabar. Yang penting apa? Ibadah kita nggak tinggal, Allah nggak tidur. Di situ Allah muji kata Rasul, lastu to'anan wala la'anan. Ingat, aku di atas bukan buat caci maki. Artinya kita tetap boleh ngeluapin hati kita. Ya udah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan sabir berarti apa? Ya, ala ta'ati wal marazi, sabarnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan musibah apapun bentuknya yang gak enak mati itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waqana'atun. Apa itu qanaah? Disebutkan di sini ai ridho, dia ridho. Dengan ridho apa? Bima fil yadi, apa yang dia punya. Emang kita punyanya, emang motor segitu-gitu aja kita ridho. Ya, yang dibuang orang juga agak mau. Sampai kuncinya nganteng di situ, orang ada yang mau bawa-bawa. Nah, kita berarti ridho, enggak kayak orang-orang punya enek, punya pesek. Ya, pesek PCX. Kita menghitung baik, kita tunggangin nih, betul mana bunyinya udah begitu loh, krek. Ya. Tapi mungkin itu motor kayak sendalnya siapa? Bilal bin Rabah, yang Rasul sampaikan, sami'tu da'fana alaika fil jannah. Bilal, aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Boleh jadi maaf itu motor bunyinya begitu, tapi mungkin bunyinya udah sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya kagak jadi keseles dah ini mana. Man qasama Allah ta'ala wa sukunil qalbi min adamil ma'lufat. Nah, semua yang dikasih Allah
itu adalah bagian ketenangan hati kita. Dah, itu daripada pesan ke-17 ya. 3, jangan kita tinggal qalbun alim. Hati kita kudu faham, kudu ngerti bahwa Allah enggak ninggalin kita. Semua Allah ada aturannya. Yang kedua, badanun sabir, biarin. Ya kan, badan kita enggak enak, sabarin aja. Yang penting kita tetap ibadah. Yang terakhir apa tuh? Qanaatun fil yadi, kita qanaah, kita redo apa yang Allah kasih buat kita. Karena belum bunyi, kita lanjut ya. Dikit lagi dah. Wal maqalatus saminata asyarata, yang ke-18. Apa itu? An Ibrahim An-Nakhmi, ada Ibrahim Nakhmi namanya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Innama khalaqa man khalaqa qablakum, sesungguhnya bangsa ini halaka hancur, man qablakum, kayak bangsa-bangsa sebelumnya, ya kan? Napa tuh dia kayak bangsa sebelumnya? Minal umami, dari umat-umat sebelumnya, bisalasi khisalin, sebabnya cuma 3 perkara. Rusak kampung kita, rusak RT RW kita, rusak kelurahan kita, rusak bangsa kita, itu karena 3 hal. Ini sesuai juga apa yang disampaikan Rasul. Ya, kalau satu kampung mau maju, kalau satu kota mau berjaya, kalau satu negara, ya kan, jauh dari mara bahaya, ini hampir mirip-mirip juga nih apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. 3 sebabnya. Yang pertama, bifudulil kalam. Fudul itu apa? Jadi kalau kita lagi habis maulid, biasanya tuh fadal. Ya. Ayo cobain maksudnya. Ya, emang kita bingung fadal. Apaan apaan sih? Yang ada tafadhol. Cuman kita emang suka ngeringkas, kan? Jadi kita bingung fadal ya. Fudul itu artinya gulu. Apa itu gulu? Berlebihan. Tadi kan ismu tafdil dilebihkan, betul. Tadi yang tayyib jadi atyab, yang jamil jadi ajmal, ya kan, yang kasir jadi aksar. Ismu tafdil dilebihkan, ditinggikan, dibanyakin derajatnya. Kalau ini fudul, dia ngelebihin sendiri, gulu. Apa yang dia lebihin? Ya kan, bifudulil kalam. Ya, kebanyakan ngomong. Saya itu mah ya, dari tadi saya ngomong dewek-dewekan, berarti saya ini, mohon maaf ya. Maksudnya apa? Wa huwa ma la khaira fihi, yang diomongin kagak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Fid dini wa dunya, baik dalam urusan dunia maupun agama. Ya, makanya ada orang soleh sampaikan, kalau kita ngopi itu menggugurkan dosa kita. Kalau kita ngopi, bagaimana nyusu? Lah sama. Tapi ngopinya kita, nyusunya kita, itu tidak dalam rangka menggunjing orang, tidak dalam rangka ngapain, ya kan, ngomongin orang. Kan ada tuh baitnya, ya kan, muda-mudi ayo ngaji, karena ini perintah ilahi. Kalau tidak mau ngaji, nanti mati jadi memedi. Nah, mau jadi medi, ya kan. Ibu-ibu juga ngaji, ya kan. Kalau ngaji jangan ngerumpi. Kalau ngaji sambil ngerumpi, suaminya kawin lagi.
Kita ngopi digugurin dosa kita, benar kalau kita kagak ngerumpi. Siapa yang bilang? Imam Nawawi. Nggak ada tuh yang diomongin, ya kan, kecuali kebaikan bagi agama dan dunia. Ngopi kita ngomongin maulid besok, nah itu berarti ada kebaikan dunia dan agama. Tapi kalau kita ngomongin orang, habis pahala kita dipindahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dia bunyinya. Lanjut, wa fudul ta'am, banyakan mindo, banyakan makan. Kita kan gak jauh dari Rasul. Rasul itu dikit, Rasul itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Rasul makannya kulaimat. Apa itu kulaimat? Nih, kulaimat begini. Ya. Jadi cuman jempol, telunjuk sama tengah, kulaimat. Luqmah namanya. Beginilah Rasul ngajarin Fatimah buat ngapain? Tahnik. Diambil korma, digigit-gigit, dikasih ke cucunya Hasan dan Husain. Jadi kalau punya cucu begitu, makanannya kita makan dulu, kasih itu cucu. Biar apa? Tahnik. Apa tahnik? Dia nurut. Sini botol, jadi dateng dah. Kalau kagak ditahnik, sini botol, mau ngapain sih? Nggak sembahyang, kita lihat, ya kan? Kalau dia kita tahnik, kita pegang peci sama sejadah pulang subuh, dia langsung wudhu. Nah, kalau misalnya dia kagak ditahnik, ya kan? Apa sih mbak? Ngatin aja. Masalah salah saya apa? Begitu ada dia. Rasul kulaimat begini doang, ya kan? Kalau kita dilauk semua, ya kan? Makanya kalau kita habis mulu dan makan nasi kebuli, kan bisa makan kebuli tuh. Bisa mah saya kagak tahu dah. Bisa mah. Gitu bapaknya udah manggut-manggut. Itu kan kalau ada nampannya berarti dimakan berapa orang? Bertiga, berempat ya. Itu mohon maaf lahir batin, rezeki mah nggak jauh-jauh dari amal kita. Kalau emang di depan kita cuma dapat acarnya doang, udah berarti rezeki kita acar doang. Udah acar aja kita garuk-garuk. Ini nggak boleh tangan nyebrang ini, karena disorong dagingnya nyebrang, kagak boleh. Itu hak orang lain. Kita mah mainnya di sini aja udah. Emang rezeki kita dapatnya sambel doang kan, ya sambel aja kita makanin. Jangan digaruk-garuk sebelahnya. Kenapa? Bubur jatah orang. Itu yang diajarin Rasul. Makan tuh dikit-dikit, ya kan? Bukan yang nyebrang ke sono, jangan. Udah di situ aja. Itu aja yang kita urusin, lahan kita. Emang dapatnya acar doang, acar kita urusin. Sambal doang, sambal kita urusin. Yang ono munjung dikit melantung di sini turun, emang rezeki kita turun. Udah rasain aja. Ya. Tuh jangan ngelihat muka temennya. Makan kebuli muka orang dilihatin, lu lapar amat sih katanya. Jangan, malu dia. Udah itu aja kita nunduk aja udah. Jangan orang lain dilihatin mukanya, dia lapar banget dia langsung. Dia kayaknya dari pagi malah makan sama dia. Begitu ada dia. Fudulul kalam wa fudulul ta'am, kebanyakan ngomong sama kebanyakan makan. Ya, gitu. Wa huwa mala ya'inuhu, itu makanan maaf enggak nolongin dia. Makanya kata Nabi, kalau kita makan kebuli, minum susu, segala macam, kita ngopi, niatnya bukan ngilangin aus, niatnya bukan ngerasain kopi, tapi apa? Lisul batil khidmah. Kita minta sama Allah nih, tulang ekor kita sama tulang belakang kita bisa nyanggah badan kita, sehingga kita masih bisa ibadah. Yu'inuhu, itu makanan gak bakal nolongin dia. Yang nolongin Allah kita minta itu makanan biar dikit tadi, biar kata acar doangan, tapi kita bisa sholat subuh besok.
Ya kan, yuqimna sulbahunna, bisa dirihin tulang belakang. Itu yang disampaikan Rasul. Jadi makan niatnya buat ibadah. Ya, aladdin kemana? Ke urusan agama. Yang terakhir wafudulul kala, wafudulul manam, kebanyakan merem. Ya, Nabi meremnya dikit, sampai bininya ngomel-ngomel. Mengapa sih, kan udah maksum, udah dijaga, diampunin dosa, dijamin masuk surga. Emang apa masih sembahyang tahajud aja, kaki sampai bengkak sama kayak kita, bengkak-bengkak juga. Cuman bedanya Rasul sembahyang dulu baru kakinya bengkak-bengkak, kita belum sembahyang kaki udah pada bengkak. Ya, kebanyakan tidur wa huwa ma la yanfa'uhu fiddin. Kebanyakan tidur juga enggak bermanfaat buat agama. Maka kalau kita bangun tiba-tiba gerimis, hujan tuh, maksudnya Allah bangunin kita, hujan wudu. Idza nazalal ghaiz, kalau turun hujan fatullah, minta sama Allah. Bukan narik selimut lagi, bukan kurban lagi di sarung. Enak juga nih romannya, hujan-hujan merem lagi, begitu katanya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, enggak kebanyakan tidur, enggak kebanyakan makan, sama enggak kebanyakan ngomong. Amin ya rabbal alamin. Romannya nggak ada yang nanya kayaknya ya. Kayaknya ini mah orang udah warawiri aja, apa di belakang ya kan. Ya, juga sudah mulai adem ini kayaknya, ya kan ya. Mari sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala niat dan hajat kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita besok Maulid mudah-mudahan lancar karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang sudah direncanakan daripada panitia mudah-mudahan sejalan dengan keinginan kita manusia. Al-insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang memutuskan segalanya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma ya Allah hasil maqasidana, Allahumma haqiq amalana, wa fi barnamijina ya Allah, fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahadi ya Allah, fi jami'ina ya Allah, al-jami' masjidina masjid al-mujahidin, wa qaryatina hadihi ya Allah, Gang Haji Sulaiman, madamatis samawati wal ard, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kita ucapkan terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manafsi billahi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi